Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah surat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita ada pada fase kedua bulan Ramadan atau pertengahan bulan Ramadan, 10 hari kedua bulan Ramadan, di mana disebutkan awwaluhu rahmatun, awsatuhu maghfiratun, akhiruhu itqum minan nar. Kita saat ini ada di pertengahan bulan Ramadan. Pada fase ini ada satu peristiwa besar di mana diturunkannya Al-Quran, satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Bahkan para nabi yang lain, di antara nabi-nabi yang lain, inilah mukjizat yang paling besar, yaitu diturunkannya Al-Quran. Sering kita kenal nuzulul Al-Quran, nuzulul Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, ila akhir ayat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran, pada kesempatan yang lain satu saat Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, tepatnya surat Al-Ma'idah. Beliau baca ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, 5, 6 terus hingga sampailah bacaan Nabi pada ayat 118. Nah, tepat pada ayat 118 ini Nabi berhenti. Kemudian ulangi lagi ayat ini, berhenti lagi, ulangi lagi, berhenti lagi, ulangi lagi. Padahal surat Al-Ma'idah itu jumlah ayatnya 120. Artinya 2 ayat lagi itu shadaqallahul azim. Akan tetapi Nabi tidak teruskan sampai selesai surat Al-Ma'idah ini ayat 118, berhenti. Ulangi lagi ayat ini, berhenti lagi. Ulangi lagi, berhenti lagi. Lalu seperti ada satu beban yang sangat berat ketika Nabi membaca ayat ini. Bahkan Nabi berkata, ya Rabb, ummati, ummati, kata Nabi SAW. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ada apa gerangan dengan surat Al-Ma'idah ayat 118 ini, sehingga Nabi ulang-ulang, berhenti, ulang lagi, tidak diteruskan sampai selesai. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya Al-Maidah 118 ini satu doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Isa alaihi salam kala itu ketika umatnya sudah kelewat durhaka, sudah mulai membangkang, tidak patuh tunduk lagi kepada syariat yang ada saat itu. Bahkan Nabiullah Isa alaihi salam sendiri dikejar-kejar hendak dibunuh oleh umatnya. Maka inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 118, di mana dikatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau azab ya Allah mereka, umat-umatku, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau ampuni mereka, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi Isa alaihissalam seperti
lepas tangan, sudah tidak peduli lagi kepada umatnya, mau diazab, mau ditimpakan bencana, musibah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, terserah ya Allah, mau diazab, mau disiksa, ditimpakan bencana, sudah nggak ada urusan lagi, sudah diabaikan umatnya. Tetapi manakala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ini ayat Al-Maidah 118, Nabi berkata, Rob ummati, ummati, beban yang sangat mendalam di hati Nabi Muhammad, sehingga Nabi ulang-ulang ayat ini. Pantas begitu perhatian Nabi kepada umatnya. Pantas saja di ayat lain surat At-Taubah, akhir surat At-Taubah dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur, sampai selesai. Nabi begitu memperhatikan umatnya sehingga ketika Nabiullah Isa alaihissalam sudah tidak peduli lagi, terserah Allah mau diazab, mau disiksa, tetapi Nabi ketika membaca ayat ini, ummati, bagaimana aku punya umat ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Nabi begitu memperhatikan kita sebagai umatnya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah malaikat Jibril diutus oleh Allah membawa kabar gembira kepada Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, "Abshir laka ya Muhammad." Bergembiralah engkau Muhammad. Kenapa? Allah jamin keselamatan umatmu, tidak akan ditimpakan azab bencana selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Dalam ayat lain dikatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan timpakan bencana kepada engkau punya umat wahai Muhammad, wa anta fihim, selama engkau ada di antara mereka. Selama engkau masih hidup ada di tengah-tengah mereka, bencana tidak akan turun. Kita lihat nabi-nabi terdahulu azabnya langsung ditimpakan pada saat itu juga. Tetapi selama Nabi ada di tengah-tengah mereka, adab ditunda oleh Allah, tidak ditimpakan. Ini tanda kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Lalu apakah cukup sampai di sini? Rupanya Nabi belum tenang juga. Sekalipun malaikat Jibril sudah membawa kabar gembira dengan tidak ditimpakannya musibah bencana kepada umatnya, Nabi tetap, ya Rabb, ummati, ummati. Kata Nabi, wahai Allah, kalau umatku tidak ditimpakan bencana, azab, musibah selama saya masih ada di antara mereka, selama saya masih hidup, lalu bagaimana kalau aku sudah meninggal, kalau aku sudah tidak ada lagi di antara mereka, meninggalkan dunia ini? Begitu perhatiannya Nabi Muhammad kepada kita, sampai ketika beliau sudah meninggal saja diperhatikan, minta jaminan kepada Allah, ummati, ummati. Maka pada pertengahan malamnya kedua, turun malaikat Jibril membawa kabar gembira yang kedua kalinya, diutus oleh Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, abshir laka Muhammad, gembiralah engkau Muhammad. Dikatakan dalam ayat lain, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan timpakan bencana di antara umat-umatmu selagi mereka umat-umatmu wa hum yastaghfirun, mau beristighfar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan tadi awwaluhu rahmatun, awsatuhu maghfiratun, akhiruhu itqum minan nar. Awsatuhu maghfiratun, rupanya ini kunci supaya kita umat Nabi Muhammad itu terhindar dari bencana, musibah dan lain sebagainya. Wa hum yastaghfirun, istighfar. Kita perbanyak istighfar supaya musibah tidak ditimpakan oleh Allah kepada kita. Hadirin, istighfar tidak sekadar dari dosa yang kita kerjakan, maksiat yang kita kerjakan, itu wajib. Tetapi istighfar dari yang selama ini kita bangun malam, kerjakan qiyamul lail, sholat tahajud, sekarang sudah tidak lagi. Ini istighfar. Dulu kita kalau baca Quran itu satu hari bisa 1 juz, 2 juz, sekarang tidak lagi. Ini perlu istighfar.
Kita itu kalau baca salawat itu bisa 1000 kali sehari salawat Jibril. Sekarang dengan istilah kesibukan sudah enggak lagi. Ini juga perlu istighfar. Istighfar tidak dari sekedar maksiat dosa yang kita kerjakan, dari amal soleh yang selama ini kita kerjakan kemudian sudah tidak lagi. Ini perlu istighfar. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai beristighfar. Sebagai penutup, seorang alim didatangi oleh murid-muridnya, namanya Sayyid Hasan Al-Basri. Kata murid-muridnya, "Wahai tuan guru, saya usahanya sedang sulit, dagang modal habis, tagihan jalan terus, daya beli masyarakat rendah, sementara apa-apa sekarang belanjaan sudah naik. Apa solusinya wahai tuan guru?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Perbanyak istighfar." Satu rombongan datang lagi, "Wahai tuan guru, sawah kita gagal panen, hama wereng di mana-mana, hujan tidak mau turun, sehingga tanaman di sawah itu kekeringan, gagal panen. Bagaimana solusinya wahai tuan guru?" Perbanyak istighfar. Satu rombongan lagi datang menemui beliau, "Wahai tuan guru, Imam Hasan Al-Basri, saya rumah tangga sudah sekian lama, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, belum punya keturunan. Saya pengen punya keturunan wahai tuan guru. Apa rahasianya?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Perbanyak istighfar." Masya Allah, 3 masalah, 1 solusi, istighfar. Surat Nuh ayat 10, 11, 12 dikatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa ila akhirih ayat." Perbanyak istighfar, Allah akan turunkan hujan dari langit, menumbuhkan tanaman-tanaman, dan Allah akan berikan bi anwalin wa ban, berbanyak harta benda dan keturunan-keturunan. Istighfar. Maka mulai sekarang perbanyak istighfar. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi itu satu malam tidak kurang istighfarnya dari 75 kali. Wa fi riwayatin tidak kurang dari 100 kali. Padahal Nabi itu dikatakan sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sudah dijamin dosanya diampuni oleh Allah. Tetapi Nabi tetap beristighfar satu malam tidak kurang dari 100 kali. Allah insya Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beristighfar, sehingga Allah akan turunkan rahmat untuk kita semua. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.